Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini masih melanjutkan informasi tadi pagi ya di pukul 18:45 guys di tanggal 7 Desember 2022 masih di hari yang sama ya, hari Rabu guys. Dan untuk update global crypto market cap hari ini masih turun ya di 0,02%. Tapi kalau kalian tadi mengikuti perkembangannya sempat turunnya lebih parah daripada ini. Begitu juga dengan Bitcoin ya, untuk 24 jam terakhir ini untuk penurunannya masih di 1,75% ya. Tapi kalau kalian mengikuti tadi siang itu penurunannya lebih parah lagi dan sekarang sudah mulai untuk recovery kembali ya. Begitu pula dengan Ethereum turunnya di 2,92% dan juga BNB di 2,37%. Dan kalau kita lihat di sini secara keseluruhan ya rata-rata untuk altcoin ini mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin. Sehingga bisa kita lihat di sini rata-rata tuh minus antara 1 sampai 5% guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga ya dari Bitcoin seperti yang terlihat pada grafik atau chart ini guys, di mana hari ini sempat menyentuh di MA20 ya di time frame daily guys, dan sekarang sudah mulai naik lagi mental ya. Dan kita doakan aja semoga ini tadi cuma aksi jual dari para investor yang mengambil keuntungannya saja dan akan segera naik lagi ya, karena pasti sudah banyak yang menunggu di area-area tersebut guys. Dan ini terlihat ya dari pergerakan harga yang sudah mulai naik lagi. Oke, kita nanti akan update lagi. Dan beberapa sentimen positif ya yang tentu saja menjadi salah satu faktor ya kenapa beberapa hari ini Bitcoin ini sideways dan cenderung naik guys. Salah satunya seperti yang dilansir ya di harian cryptopotato.com, di mana untuk indikator on-chain ini menyarankan bahwa Bitcoin ini sudah mendekat guys. Artinya bottom dari Bitcoin ini sepertinya sudah terlihat guys, sesuai yang ada di data on-chain-nya. Kita baca ya. Jadi Bitcoin dan pasar kripto adalah 1 tahun penuh di dalam wilayah bearish dan sudah kira-kira saat itulah siklus terbawah terjadi. Selama bear market sebelumnya ya terjadi pada Desember 2018, setahun setelah puncak harga Bitcoin. Dan kali ini Bitcoin telah turun 75% dari puncaknya setahun yang lalu dan sinyal untuk bottom atau dasarnya ini sudah meningkat guys. Pada 6 Desember, pendiri Capriol Fund, Charles Edwards, mendalami data on-chain dan dia menemukan bahwa ada beberapa sinyal yang menunjukkan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membeli Bitcoin guys. Seperti yang dilansir di akun Twitter dari Charles Edwards ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Adopsi Bitcoin berada pada titik tertinggi sepanjang masa meskipun penularan kripto FTX dan kehancuran pasar. Saat ini tingkat pertumbuhan alamat ini tertinggi guys, dengan lebih dari 0,1 Bitcoin dalam sejarah. Alamat yang menyimpan Bitcoin selama lebih dari 1 tahun juga mewakili lebih banyak jaringan daripada sebelumnya. Selain itu, hanya ada 4 kali ya dalam sejarah jaringan di mana biaya produksi Bitcoin berada di bawah biaya listriknya. Contoh-contoh ini juga bertepatan ya dengan dasar dari market ini guys. Edwards mengamati bahwa harga Bitcoin juga diperdagangkan dengan diskon 55% untuk nilai energi Bitcoin, dan juga BEV adalah nilai wajar aset yang dihargai menggunakan watt murni untuk energi dalam jaringan. Saat ini merupakan diskon terbesar ya sejak harga mencapai $4.000 pada Maret 2020 dan $160 pada Januari 2015. Tekanan jual dari para miner atau penambang ini juga berada di level ketiga tertinggi. Sebelumnya hanya melampaui level saat ini ketika di harga $2 dan $290. Dan juga untuk pita hash juga telah mengkonfirmasi fase kapitulasi penambang ini ya, seperti dilansir Crypto Potato. Dynamic Range NVT atau Bitcoin PE ratio juga berkedip hijau, yang berarti harga jaringan murah dibandingkan dengan nilai transaksi yang mengalir melalui on-chain. Selain itu, arus dormansi juga berada di titik terendah sepanjang masa selama sekitar sebulan terakhir, dan menurut pencipta indikator, setiap kali nilai dormansi mengambil alih kapitalisasi pasar pada tingkat longitudinal terendah, maka pasar dapat dianggap kapitalisasi sudah penuh. Kemudian untuk pertengahan siklus halving, Edwards mengatakan bahwa bukan hanya data yang berteriak Bitcoin itu sudah murah ya. Di sini juga menyimpulkan bahwa kami juga berada di tepat di zona terbawah untuk setiap siklus halving Bitcoin sebelumnya. Disinilah sentimen selalu mencapai titik terendah dan investasi jangka panjang terbaik bisa dilakukan. Nah ini keren guys ya. Ini merupakan data yang cukup bagus juga ya, yang memberikan referensi bahwa sekarang itu sudah masuk ya untuk bottom dari Bitcoin guys. Tapi kalau kalian berkeinginan untuk masuk sekarang, tetap ya kalian harus DCA. Jadi jangan langsung all in, kalian masuk secara bertahap guys.
karena kita tidak tahu keadaan market ini mau dibawa kemana ya, karena juga masih tersebar isu ataupun feud bahwa di 2023 ini akan lebih parah lagi katanya guys. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke informasi berikutnya, datang dari bitcoinist.com. Di sini diinformasikan bahwa Chainlink untuk fitur staking ini telah berhasil diluncurkan dan sudah ada sekitar 11,1 juta link dipertaruhkan atau di staking guys. Dan ini menindaklanjuti informasi yang kita sudah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Jadi pembaruan Chainlink yang sangat dinantikan yaitu untuk peluncuran fitur staking versi 0.1 di mainnet Ethereum berhasil diselesaikan beberapa jam yang lalu. Dan fitur ini merupakan komponen kunci dari Chainlink Economics 2.0. Chainlink staking bertujuan untuk menciptakan stabilitas bagi ekosistem. Peserta dapat memperoleh hadiah atau reward dengan mempertaruhkan atau men-staking token link kalian ya untuk mengamankan jaringan dengan mendorong perilaku yang jujur. Mekanisme penghargaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa node memiliki insentif untuk meningkatkan integritas dan efisiensi data Oracle di tahun-tahun mendatang. Chainlink staking menghasilkan permintaan yang besar. Jadi mulai kemarin hanya beberapa anggota komunitas terpilih yang memenuhi setidaknya salah satu kriteria pada daftar kelayakan akses awal yang akan dapat mempertaruhkan hingga 7.000 token link senilai sekitar $53.000 guys dalam kumpulan ataupun pool taruhan versi 0.1 yang dibatasi. Jadi mulai besok 8 Desember pukul 12 waktu ET, staking pool yang dibatasi akan terbuka untuk semua orang dan memberi setiap orang kesempatan untuk melakukan staking hingga batas awal 7.000 link per alamat atau per wallet guys. Nah ini menarik ya. Awalnya ada batasan 25 juta link untuk staking pool, kemudian 22,5 juta link dialokasikan untuk pembuat komunitas berdasarkan siapa cepat dia dapat, sementara yang 2,5 juta link akan dialokasikan dan dicadangkan untuk pembuat node operator. Pada waktu pers, 11,1 juta link setara dengan sekitar 75 juta dolar telah dipertaruhkan atau di staking menurut data Etherscan. Dan jumlahnya dibagi di antara lebih dari 2.600 alamat guys atau address. Lebih dari 950 address atau alamat menyebarkan 7.000 link dan 725 alamat mempertaruhkan kurang dari 1.000 link. Dengan partisipasi cepat saat ini, maka batas kumpulan Chainlink staking versi 0.1 harus dicapai dengan sangat cepat guys. Ini keren banget ya. Bagi peserta, penting ya untuk mengetahui bahwa token link dan hadiah yang dipertaruhkan akan tetap terkunci ya hingga rilis staking versi 0.2 yang direncanakan sekitar 9-12 bulan. Awalnya, periode penguncian 12-24 bulan direncanakan berdasarkan siklus rilis konservatif. Namun, setelah berdiskusi ya dengan sejumlah anggota komunitas dan operator node, iterasi yang lebih cepat diidentifikasi sebagai solusi yang lebih baik. Harga token link ini bervariasi guys. Karena melakukan staking atau mempertaruhkan untuk token link ini akan mengurangi pasokan Chainlink dengan tokennya link ini agar bisa liquid ya, dan itu bisa menjadi katalisator harga yang potensial. Saat ini harga token link berada dalam rentang perdagangan selama 7 bulan dari mana harga belum dapat menembus guys. Pada saat penulisan, harga link mengalami penarikan hingga 4% mengikuti sentimen pasar yang lebih luas. Itu diperdagangkan pada $6,89 dan dengan demikian berada di tengah rentang perdagangannya. Pada sisi negatifnya, level $5,30 sangat penting, sedangkan $9,60 menandai ujung atas untuk kisarannya guys. Hanya mencapai level terakhir yang dapat melambungkan token link kembali ke wilayah bullish. Seperti yang terlihat ya dalam grafik ini guys. Jadi ini berita yang sangat bagus ya untuk Chainlink, dimana kalian tuh sudah bisa melakukan staking di ekosistem Chainlink ini guys. Ini keren banget. Dan nanti di tanggal 8 Desember ini sudah terbuka untuk umum tanpa terkecuali. Jadi tidak ada persyaratan untuk bisa melakukan Chainlink stakingnya. Ini keren banget guys. Jadi buat kalian yang mempunyai token Chainlink atau link, ini bisa melakukan staking dan bisa mendapatkan reward atau bisa dianggap sebagai passive income juga. Kita lanjut, informasi berikutnya datang dari dailyhodl.com. Jadi eksekutif IOHK ini mengatakan bahwa Cardano dengan tokennya ADA dan kripto dalam tahap pengembangan untuk .com guys.
Jadi seorang eksekutif puncak di pengembangan Cardano ada Input Output Hong Kong atau biasa disebut IOHK. Ini mengatakan bahwa ruang kripto itu sebanding dengan era gelembung.com yang dulu guys. Dalam sebuah wawancara yang baru diposting dengan analis kripto Scott Melker di Messari Mainnet Conference di Manhattan, Jerry Fregiskatos, Chief Commercial Officer IOHK, mengatakan bahwa 4 tahun lalu dia menyamakan ruang kripto sekarang ini dengan permulaan internet dulu guys. Sekarang katanya ruang kripto sebanding dengan apa yang terjadi selanjutnya, yaitu gelembung.com. Selama tahun 1990-an terjadi peningkatan adopsi internet dan investasi besar-besaran ke perusahaan .com yang menyebabkan gelembung. Ketika gelembung.com pecah, banyak perusahaan yang bangkrut. Tetapi kesuksesan raksasa muncul termasuk Amazon dan juga gelembung baru perusahaan internet yang sukses seperti Facebook, sekarang yang disebut Meta juga menyusul. Fragiskatos memperkirakan ya bahwa token ADA ini akan berdiri melawan kritik dan juga muncul sebagai orang yang selamat dari era .com ruang kripto karena ekosistem yang membedakannya dari proyek blockchain lainnya seperti kurangnya pemodal ventura atau VC yang berkantong tebal mencari yang besar laba atas investasi atau ROI. Fragiskatos juga setuju ya dengan Melker bahwa Ethereum adalah project blockchain lain yang kemungkinan akan bertahan juga guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari theblock.co, di mana di sini ya mungkin kalian yang angkatan 90 ataupun 2000 ya mungkin masih kenal dengan yang namanya Winamp. Ini merupakan salah satu aplikasi pemutar media musik ya, di mana sekarang Winamp itu telah menggunakan Web3 dengan dukungan musik NFT dalam pembaruan terbarunya guys. Nah ini keren ya. Jadi pemutar media jadul yaitu Winamp ini sekarang mendukung NFT musik berbasis Ethereum dan Polygon dalam pembaruan desktop terbarunya. Dukungan baru yang berfokus pada Web3 memungkinkan pengguna untuk menghubungkan dompet MetaMask mereka dari browser web Chrome, Firefox, dan juga Brave, serta memuat musik dari token ERC721 atau Polygon dan ERC1155 di Ethereum dan juga Polygon guys. Jadi asal-usul Winamp selalu tentang aksesibilitas dan juga inovasi, dan hari ini kami bangga meluncurkan pemutar mandiri pertama yang membaca NFT audio serta format lain yang ada guys, kata CEO dari Winamp Alexander Sabonjian dalam rilisnya. Winamp adalah bagian penting dari inovasi musik digital pertama ketika MP3 mengubah cara kita mendengarkan dan menikmati musik, tambah Sabonjian. Sekarang kami mendukung yang terdepan dari yang berikutnya karena semakin banyak seniman menjelajahi Web3 dan juga potensinya. Selain menambahkan dukungan untuk NFT musik, pembaruan tersebut mengurangi jejak memori Winamp dan meningkatkan keamanannya. Winamp awalnya dirilis pada tahun 1997 dan paling banyak dikenal sebagai pemutar media Windows yang dominan saat itu. Sejak lama telah diambil alih oleh berbagai platform media lainnya seperti Windows Media Player dan juga Apple Music guys. Nah ini keren ya, artinya Winamp pun juga tidak mau kalah ya dengan perkembangan teknologi blockchain ini dengan memanfaatkan NFT ya sebagai sarana pemutar musiknya guys. Ini keren banget ya. Jadi gimana pendapat kalian untuk informasi hari ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.